Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'umul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18 baris kedua dari atas. Fi waqti ayyihi masya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutu jam'it taqdimi salah satu. Baris kedua dari atas halaman 18. Wa syurutu jam'it taqdimi, adapun syarat-syarat jamak takdim salah satu itu ada 3. Al awalu ayabda'a bidzuhri qoblal asri. Yang pertama, seseorang memulai dengan sholat duhur sebelum sholat asar, wabil maghribi qoblal isya'i, dan memulai sholat maghrib sebelum sholat isya. Syarat jamak takdim ada 3. Yang pertama, memulai sholat duhur sebelum asar dan memulai sholat maghrib sebelum sholat isya. Jadi jamak itu mengumpulkan takdim dahulu, berarti mengerjakan 2 sholat secara bersamaan pada waktu sholat yang dahulu, pada waktu sholat yang pertama. Duhur asar dikerjakan di waktunya sholat duhur, maghrib isya dikerjakan di waktunya sholat maghrib. Ini namanya jamak takdim. Syaratnya ada 3. Yang pertama, duhur dulu sebelum asar, maghrib dulu sebelum isya. Kalau akasa, seandainya ada orang yang membalik, Ka'an bada'a bil asri qabla duhri. Misalnya ada orang yang memulai dengan asar sebelum duhur. Masalan umpamanya lam yasiha, maka hukumnya tidak sah. Ada orang jamak takdim tapi sholatnya dibalik, isya dulu kemudian baru maghrib, asar dulu kemudian baru duhur, hukumnya tidak sah. Wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'a, dan seseorang mengulanginya setelah melakukan sholat, setelah orang melakukan sholat duhur, apabila dia tetap menginginkan penjamaan. Jadi ada orang sholat asar kemudian baru duhur, ada orang isya kemudian baru maghrib, hukumnya tidak sah. Kalau dia pengen sah, ya sholat lagi setelah maghrib, isya setelah duhur, asar. Wasani, adapun syarat yang kedua, niatul jam'i, yaitu niat jamak awala sholati, pada awalnya sholat, al-ula yang pertama.
Oh ini kemarin sudah ya. Tidak apa-apa, ulang sedikit. Bi antaktarina niyatul jam'i bitaharrumiha, dengan gambaran niat jamaknya ini bareng dengan takbiratul ihramnya sholat. Syarat yang kedua adalah niat jamak pada awalnya sholat yang pertama. Duhur dengan asar, di sholat yang duhur itu niat jamak. Maghrib dengan isya, di sholat maghribnya dia niat jamak. Dibarengkan dengan takbiratul ihramnya. Allahu Akbar, di dalam hatinya berbisik, saya niat sholat maghrib dijamak dengan isya, jamak takdim fardu lillahi ta'ala. Nah, di dalam hatinya ngomong seperti itu. Fala yakfi taqdimuha ala taharrumi, maka tidak cukup kalau mendahulukan niat jamak mengakhirkan takbiratul ihramnya. Wala ta'khiruha anis salami, juga tidak boleh mengakhirkan niat jamak dari salamnya, minal ula, dari sholat yang pertama. Fala yakfi taqdimuha ala taharrumi, maka tidak cukup mendahulukan niat jamak mengakhirkan takbiratul ihram. Saya niat jamak takdim, saya niat maghrib dan isya di jamak takdim, Allahu Akbar. Nah itu namanya niat jamaknya mendahului takbiratul ihram. Saya niat jamak maghrib dengan isya jamak takdim, Allahu Akbar. Nah itu namanya niat jamaknya mendahului takbiratul ihramnya. Tidak boleh. Yang kedua, wala ta'khiruha anis salami minal ula, juga tidak boleh mengakhirkan niat jamak takdim dari salamnya sholat yang pertama. Sholat maghrib dijamak dengan isya, sholat maghrib salam, assalamualaikum, terus baru niat di dalam hatinya, saya niat jamak maghrib dengan isya dengan jamak takdim. Tidak boleh mengakhirkan niat dari salamnya sholat yang pertama. Pas salamnya sholat maghrib atau salamnya sholat duhur, hatinya baru niat, aku niat jamak takdim, niat menjamak maghrib dengan isya dengan jamak takdim. Pas setelah assalamualaikum, hatinya baru niat seperti itu, juga tidak boleh. Wa tajuzu fi asna'iha alal adhari, boleh niat jamak takdim di tengah-tengah sholat menurut qaul adhar. Menurut qaul adhar, ini salah satu pendapat mengatakan boleh niat jamak takdim di tengah-tengah sholat yang pertama. Dan mulanya tidak ada keinginan untuk menjamak sholat. Pas sholat maghrib tiba-tiba terbersit, ya kenapa tidak dijamak ya, supaya nanti tidak usah susah-susah sholat isya, supaya nanti tidak susah-susah sholat asar. Akhirnya di tengah-tengah sholat maghrib itu hatinya niat, aku niat jamak maghrib dengan isya secara jamak takdim. Boleh. Nah, yang boleh ketika masih di dalam sholat itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh kalau sudah salam. Sudah salam baru pengen jamak terus niat jamak, aku niat jamak. Nah ini tidak boleh. Kalau di tengah-tengah sholat masih diperbolehkan jamak takdim. Wasalisu, adapun syarat yang nomor 3, al-mualatu, yaitu mualah terus menerus, habis 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, itu namanya mualah. Bainal ula, di antara sholat yang pertama, wasaniyati, dan sholat yang kedua. Setelah melakukan sholat yang pertama, melakukan sholat yang kedua dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama, itu namanya mualah. Berterus-terusan. Ini tidak ada ini kalimat bahasa Indonesianya mualah ini apa? Berterus-terusan, ya paling berterus-terusan. Nah ini contohnya begini.
bi an la yatulal faslu bainahuma, yaitu dengan gambaran tidak ada pemisah yang panjang di antara dua sholat tadi. Setelah sholat duhur kemudian sholat asar tidak ada jeda waktu yang lama. Fa'in tola urfan, apabila jedanya itu lama atau panjang menurut umumnya pandangan manusia. Ini tidak dibatasi dengan menit, tidak dibatasi dengan hitungan. Ya, lama dan tidak lamanya ini menurut perhitungan umumnya manusia. Walau biudrin, walaupun disebabkan karena udur, kanaumin, misalnya seperti tidur. Wajaba takhirus sholatis saniyati ila waktiha, maka wajib mengakhirkan sholat yang kedua pada waktunya, alias tidak boleh jamak. Habis sholat maghrib tidurnya lama, maka ini yang namanya waktu jamak takdimnya sudah habis. Nanti bangun dia tidak boleh lanjut sholat isya, tetapi sholat isya-nya harus dikerjakan di waktunya sholat isya. Nah, sholat duhur dijamak dengan asar. Setelah sholat duhur baru wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketiduran. Nah, tidur bangun-bangun waktunya sudah lama. Nah, ini pemisah yang disebabkan karena udzur. Walaupun ini pemisahnya adalah udzur tidur, tidak boleh, tetap tidak boleh, harus mengakhirkan sholat yang kedua dikerjakan pada waktunya. Habis sholat wirid ketiduran, nah, nggak boleh. Ini namanya tidak mualah. Kalau tidak mualah maka tidak boleh jamak takdim. Sholat yang kedua ya nanti dikerjakan di waktunya. Wala yaduru fil mualati bainahuma faslun yasir, dan tidak berbahaya di dalam mualah di antara kedua sholat tadi, yaitu pemisah yang sedikit urfan menurut umumnya manusia. Kalau ada pemisah di antara sholat maghrib dan isya, duhur dengan asar, ada pemisah tetapi sebentar. Nah, sebentarnya ini adalah menurut umumnya pandangan manusia, yang tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan hitungan, maka itu tidak bahaya. Artinya tidak bahaya itu ya boleh, masih boleh melakukan jamak takdim. Titik. Nah, ini jadi ukuran lama dan sebentar ini dikembalikan pada umumnya penghitungan manusia. Jadi misalnya kalau setelah sholat maghrib kita itu kentut, kemudian wudhu dulu, kemudian masuk lagi ke masjid, terus lanjut jamak takdim mengerjakan sholat yang kedua, ini dalam pandangan manusia itu masih sebentar, ya. Sebentar. Kalau hanya pergi ke toilet, pipis, wudhu, balik lagi ke dalam masjid, itu masih dinilai oleh manusia itu dengan penilaian yang sebentar. Nah, yang sebentar seperti itu maka boleh, masih boleh melakukan jamak takdim. Nah, ini karena tidak ada undang-undang fikihnya. Nah, kecuali kalau undang-undang fikihnya ini membatasi. Nah, misalnya seperti jarak perjalanan ini 2 marhalah atau 83 kilo, atau jarak antaranya imam dengan makmum 300 dhira atau sekitar 150 meter. Kalau sudah ditentukan seperti itu ya sudah, itu baku. Nah, kalau tidak ada ketentuan dari fikihnya, misalnya seperti ini, sebentar dan lama, ini penilaiannya adalah umumnya manusia. Atau masalah dekat dan jauh, kalau fikihnya tidak menentukan, maka itu yang dijadikan patokan adalah penilaian umumnya manusia. Ini nanti kelanjutannya ada. Wa amma jam'u ta'khiri, ada pun jamak takhir.
fayajibu fihi, maka di dalam sini wajib ayakuna biniyatil jam'i, yaitu niat jamak. Sekarang berpindah pada pembahasan jamak takhir. Maghrib isya dikerjakan di waktunya sholat isya, duhur asar dikerjakan di waktunya sholat asar. Fayajibu fihi ayakuna biniyatil jam'i, maka wajib niat jamak. Wa takunu aniyatu hadihi fi waktil ula, dan niat ini adanya itu di dalam waktunya sholat yang pertama. Nah ini, jadi karena kita ini sholatnya jamak takhir, maka kan kejadiannya begini. Pada waktunya sholat duhur, kita itu kan tidak sholat duhur, ya kan? Nah, misalnya kita perjalanan, misalnya kita ke Bangka sana. Nah, kita sudah punya angan-angan bahwa nanti kita akan jamak takhir. Kita tidak sholat duhur. Nanti kita sholat duhurnya di waktunya sholat asar. Duhur dan asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktunya sholat asar, namanya jamak takhir. Nah, ini syaratnya adalah pada waktunya sholat yang pertama, di situ harus ada niat jamak. Misalnya kita dengar ada adzan duhur, nah di dalam hati kita niat, saya niat jamak takhir. Nah ini harus Pak, kalau tidak niat begitu dosa. Dosanya apa? Kita dianggap melalaikan kewajiban tidak sholat duhur, walaupun nanti kita duhurnya itu di jamak takhir. Tetapi karena pas waktunya sholat duhur kita tidak niat jamak, itu kita kena dosa. Nah, itu ya. Kalau jamak takhir pas waktunya sholat yang pertama, kita niat, saya niat jamak takhir. Sholat duhurnya nanti saya kerjakan secara jamak takhir. Nah, itu wajib niat seperti itu. Atau waktunya sholat maghrib, kita dengar ada dan maghrib, hati kita berkata saya sholat maghribnya nanti saya jamak takhir. Nah itu harus, kalau tidak begitu dosa. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula, wa yajuzu ta'khiruha, dan boleh mengakhirkan niat jamak takhir ila ayyabqa min waqtil ula, sehingga dari waktunya sholat yang pertama ini masih ada zamanun, yaitu masa lawib tada'at fihi kanat adaan. Seandainya seseorang sholat di waktu yang tersisa itu kanat adaan, maka sholatnya itu masih dihukumi sholat ada. Titik. Nah itu ya. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula zamanun. Boleh mengakhirkan niat jamak takhir sehingga hanya tersisa satu masa, di mana dalam masa itu atau dalam waktu itu seandainya orangnya itu mau sholat, sholatnya itu masih ada. Misalnya sekarang waktunya sholat maghrib, ada adzan sholat maghrib, kita nggak niat sampai hampir mendekati waktu sholat isya. Kira-kira waktu sholat maghrib itu masih 10 menit, waktunya sholat maghrib itu tersisa hanya 10 menit. Di dalam waktu 10 menit itu, seandainya kita sholat maghrib, maghribnya itu masih ada, belum qadha. Nah, itu kan. Kalau dia hanya tersisa misalnya 1 menit, kita sholat maghrib, ya maghribnya qadha, karena nanti baru dapat 1 rakaat sudah azan isya. Enggak boleh seperti ini. Waktu yang tersisa itu adalah seandainya kita sholat di sisa waktu itu, maka sholat yang kita kerjakan masih berstatus ada. Ya kira-kira 5 menit lah. 5 menit sebelum azan
Isya 5 menit sebelum adzan asar, kita masih diperbolehkan niat jamak takhir. Nah, begitu ya. Kapan niat jamak takhir itu diniatkan di dalam hati? Ya sampai sekira 5 menit sebelum adzan waktu sholat yang kedua. Nah, sebelum adzan isya, sebelum adzan asar, kira-kira kurang 5 menit, di situ kita masih diperbolehkan niat jamak takhir. Kalau kurang 1 menit baru niat jamak takhir sudah tidak boleh. Nah, itu ya. Kita dianggap sudah lalai kewajiban. Wala yajibu fi jam'i takhiri tartibun, dan tidak wajib di dalam jamak takhir yaitu tartib, wala mualatun, dan juga tidak mualah. Nah, kalau di dalam jamak takhir ini tidak wajib di dalam melakukan jamak takhir yaitu tartib dan mualah. Wala niyatu jam'in ala sohihi, bahkan juga tidak niat jamak menurut qaul sahih fis salasati, di dalam 3 syarat tadi. Nah ini ya, kalau di dalam jamak takhir tidak ada pensyaratan tartib, tidak ada pensyaratan mualah, bahkan tidak ada pensyaratan apa tadi terakhirnya? Niat jamak menurut qaul sahih pada masalah 3 ini. Jadi kalau kita jamak takhir pada waktu kita berada di waktunya sholat asar, boleh zuhur dulu kemudian asar, boleh asar dulu baru zuhur, dibolak-balik itu enggak masalah. Yang kedua juga tidak disyaratkan mualah. Jadi setelah sholat yang pertama dengan sholat yang kedua ini dipisah jarak yang lama itu enggak apa-apa. Kalau jamak takhirnya dia agak ada rumit, yang pada waktunya sholat yang pertama kita harus niat jamak tadi, ini yang agak sulit. Jadi pas di waktunya sholat zuhur atau di waktunya sholat maghrib, hati kita sudah berkata-kata, saya niat jamak takhir, jadi nanti zuhurnya dikerjakan di asar, jadi nanti maghribnya dikerjakan di waktunya sholat isya. Nah, itu harus ada niat seperti itu. Kalau tidak begitu dosa karena dianggap tidak sholat. Nah, kan sama juga hukumnya dengan orang itu tidak sholat, walaupun hanya dengan meninggalkan niat jamak takhir. Wa yajuzu lil hadiri, dan diperbolehkan bagi orang yang hadir. Ai al-mukimi artinya mukim. Ini lawan kata dari musafir. Kalau musafir orangnya bepergian, orang yang tidak bepergian bisa disebut dengan hadir, bisa disebut dengan mukim. Tapi biasanya disebutnya dengan mukim. Orang yang tidak bepergian itu namanya mukim. Orang yang bepergian namanya musafir. Nah yang di atas ini itu bagi musafir, kan begitu. Orang yang sedang melakukan perjalanan dan bukan perjalanan maksiat, jaraknya sudah 2 marhalah atau 83 kilo. Ada yang ulama mengatakan 90 kilo. Boleh qashar, boleh jamak. Nah, gitu. Itu bagi musafir. Yang tidak musafir bagaimana? Itu juga ada. Ini ya. Boleh bagi orang yang bermukim di rumah fi waktil matori, ketika waktu hujan, ayajma'a bainahuma, yaitu mengumpulkan di antara 2 sholat. Orang yang di rumah juga boleh jamak sholat. Ini syaratnya. Ay adzuhri wal asri, boleh menjamak zuhur dan asar, wal maghribi wal isya'i, dan maghrib dengan isya, la fi waktu saniyati, bukan di waktunya sholat yang kedua, bal fi waktil ulamin huma, akan tetapi pada waktunya sholat yang pertama dari 2 sholat tadi. Nah ini yang pertama undang-undangnya ini. Orang yang lagi di rumah dia boleh
melakukan jamak sholat dengan jamaknya adalah jamak takdim duhur dan asar, maghrib dan isya dikerjakan di waktunya sholat yang pertama, alias maksudnya adalah jamak takdim. Nah, ini syaratnya adalah inbalal matoru, apabila hujannya itu membasah-basahi a'la saubi, pada bagian atasnya pakaian, wa asfalan na'li, dan bagian bawahnya sendal. Nah, ini syaratnya Pak. Syaratnya adalah tadi yang pertama hujan ya. Yang pertama syaratnya hujan, yang kedua jamaknya model jamak takdim. Syaratnya adalah hujannya ini sudah mampu membasah-basahi pada bagian pakaian yang atas dan bawahnya sendal. Yang maksudnya hujannya itu agak deras. Ya sekira kita naik motor gitu, kita akan berhenti menepi. Nah, kita nanti kalau menerabas itu baju kita akan basah. Nah, kalau bahasa kita kan gitu. Ini sekira kita berjalan itu pakaian bagian atas dan sendal itu basah. Ya maksudnya hujannya ini sudah agak-agak lebat. Sudah agak-agak lebat. Sekira kita naik motor gitu ya kita berhenti menepi. Kalau kita naik motor sampai menepi itu kan berarti hujannya lebat. Wa wujidat asurutus sabiqatu fi jam'i taqdimi. Wa wujidat asurutu, dan syarat-syarat as-sabiqatu yang telah lewat itu ditemukan fi jam'i taqdimi, di dalam syaratnya jamak takdim. Dan syarat-syaratnya jamak takdim itu juga terpenuhi. Apa? Ya harus mualah, ya harus tartib, ya. Maghrib dulu baru isya, terus di antara maghrib dan isya ini tidak dipisah oleh waktu yang lama, terus niat jamak di waktunya sholat yang pertama. Nah ini syarat-syarat ini juga terpenuhi. Wa yustaratu aidon, begitu juga disyaratkan wujudul matori, wujudnya hujan fi awalis sholataini, di permulaan kedua sholat. Pada waktu kita menjamak itu di awal kita melakukan sholat maghrib dan di awal kita melakukan sholat isya itu hujannya masih ada. Hujannya masih ada. Wala yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma, dan tidak cukup wujudnya hujan di tengah-tengah sholat yang pertama dari dua sholat tadi. Pas kita takbiratul ihram sholat maghrib, usolli fardhul maghribi, Allahu Akbar, nggak ada hujan. Dapat 2 rakaat hujan, nggak boleh. Berarti pas pada waktu takbiratul ihram Allahu Akbar itu ada hujan. Nah itu ya, tidak boleh hujannya ini baru wujud di tengah-tengah sholat, nggak boleh. Wa yustaratu aidon wujuduhu inda salami minal ula. Begitu juga disyaratkan hujan itu masih ada ketika salam dari sholat yang pertama. Usolli fardhul maghribi, Allahu Akbar, hujan. Assalamualaikum warahmatullah, hujannya masih ada. Nah itu ya syaratnya. Sawaun istamarul matoru ba'da dzalika amla, baik hujannya ini masih ada setelah salam yang pertama atau tidak. Titik. Nah, jadi apa ini Pak syaratnya? Jamak takdim bagi orang yang berada di rumah, nomor 1 hujan, nomor 2 hujannya itu ada ketika takbiratul ihram sholat maghrib dan ketika takbiratul ihram sholat isya, ya dong. Terus hujannya ini agak lebat,
Ini syaratnya ya. Hujannya agak lebat sekira dia sudah membasahi pakaian bagian atas dan sendal bagian bawah. Terus syarat-syaratnya jamak takdim juga terpenuhi. Ya. Titik. Wa tahta suruh sotul jam'i bil matori, dan menjadi khusus keringanan menjamak disebabkan karena hujan ini bil musola, bil musolli, dengan orang yang sholat fi jama'atin, di dalam jamaah, bi masjidin au ghairihi. Nah ini Pak yang berat. Fi jama'atin, di dalam berjamaah, bi masjidin, di masjid, au ghairihi, atau selainnya masjid, min mawadi'il jama'ati, yaitu tempat-tempat melakukan sholat jamaah, ba'idin, yang jauh, urfan, menurut umumnya manusia. Nah, ini syarat yang sulit yang terakhir ini. Keringanan melakukan jamak takdim bagi orang yang tidak bepergian, ya seperti kita-kita ini hanya bisa nomor 1 sholatnya berjamaah, nomor 2 sholatnya itu dikerjakan di masjid atau selain masjid, yang penting itu tempat-tempat yang digunakan melakukan sholat jamaah. Ini yang paling sulit. Terakhir adalah jauh menurut pandangan umumnya manusia. Nah ini Pak, kalau di rumah tidak bisa. Syaratnya harus di masjid, jamaah, dan jauh. Jauhnya ini berapa kilo? Tidak ada hitungan kilo, hanya urfan, menurut umumnya pandangan manusia. Nah, misalnya kalau rumahnya Pak Haji Ahmad itu dari sini itu disebut jauh apa dekat? Hah? Nah, kalau dekat berarti belum boleh. Kalau saya sudah jauh. Kenapa jauh? Karena dari sini ke rumah Pak Haji Ahmad itu seandainya kita berangkat sholat berjalan kaki itu sudah malas. Dia pakai kendaraan. Kalau saya begitu. Sekira orang ini berjalan pakai kaki itu sudah malas, terus dia naik kendaraan, nah itu sudah jauh. Kalau saya, ini nggak ada patokannya, nggak harus berapa kilo, nggak harus seberapa jauhnya ini pakai ukuran, tetapi menurut umumnya manusia. Jadi misalnya kita ketemu orang di warung kopi, kita nggak kenal, kita tanya rumahnya mana bang? Ngarawan mana? Sana sebelah rumah Pak Yusuf. Ih jauh ngopinya. Nah jauh ngopinya. Dari sini ke Ngarawan sampai rumahnya Pak Yusuf itu, fikih tidak membatasi itu berapa kilo, tetapi umumnya manusia kalau ketemu orang ngopi di warung gitu, dan rumahnya Ngarawan, wih jauh ho. Nah ini, wih jauh ho. Nah itu tanpa fikih membatasi harus pakai kilometer, itu dijadikan patokan hukum dan itu sah. Nah, patokan yang dijadikan patokan ini adalah penilaian manusia, ini di dalam fikih diakomodir. Nah, jauh dan tidak jauh itu menurut pandangan umumnya manusia. Nah, itu. Kalau dekat tidak boleh. Ini yang paling berat ini. Jauhnya itu seberapa? Dikembalikan ke penilaian manusia. Kalau saya sih sekira dia berangkat itu sudah malas, jalan kaki itu sudah jauh. Kalau hanya sini nyebrang jalan situ yang masih dekat, karena dia tidak akan pakai motor, dia pasti berjalan. Kalau dekat pakai motor justru malah ribet. Wa yata'adza adzahibu lil masjidi au ghairihi, dan orang yang pergi ke masjid atau selain masjid dia akan merasa mendapat kesakitan, mendapat kesulitan, sakit. Min mawadi'il jama'ati, yaitu dari tempat-tempat sholat berjamaah, bil matori, disebabkan karena hujan, fitorikihi, di dalam jalannya orang tadi. Berarti kalau kita
Jadikan ilustrasi bagaimana? Berarti ilustrasinya begini. Kita sudah ada di masjid, hujan. Nah, kita sudah di masjid, hujan lebat. Terus akhirnya imamnya begini, bapak-bapak, daripada ini hujan lebat, ini kelihatannya nanti kalau kita sholat maghrib itu belum selesai, ini hujannya masih lebat. Bagaimana kalau kita jamak saja? Setuju? Yang tidak setuju yang rumahnya dekat. Nah, akhirnya dijamaklah sholat itu. Jadi kejadiannya seolah-olah sepertinya kita sudah di masjid, pas mau sholat maghrib hujan lebat. Ya udah kita jamak takdim saja, jamak takdim. Pas salamnya sholat, pas salam sholat maghrib itu hujannya masih ada. Takbiratul ihram sholat isya hujannya masih ada. Terus setelah itu hujannya berhenti, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting pas takbiratul ihram sholat yang pertama dan kedua ini hujannya masih ada. Yang kedua sholatnya dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga dia dilakukan di masjid atau selain masjid, ya misalnya kantor, misalnya tempat apa, pokoknya di situ didirikan sholat jamaah. Dan jauh. Terus hujannya kayak apa? Hujannya sekira sudah membasahi baju. Baju itu sudah basah, sendal sudah basah, artinya sudah agak deras. Nah, kalau sudah agak deras, ini mengakibatkan orang yang pergi dari rumah menuju masjid atau menuju perkantoran yang dipakai sholat berjamaah tadi, dia akan mendapatkan kepayahan-kepayahan. Ya, atau bajunya basah, nanti sampai masjid dia mau sholat itu susah. Ya, bajunya basah, sholatnya nggak bisa khusyuk. Nah, ini ya, ini bisa dipraktekkan jamak takdim ketika ada hujan. Syaratnya harus jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Nah, takhir tidak. Jadi kejadiannya itu berarti seolah-olah kita itu posisinya sudah di masjid. Nah, pas nunggu takbiratul ihram, nunggu jamaah itu hujan. Nunggu hujan, daripada nanti setelah maghrib itu pulang ke rumah, maka untuk berangkat lagi ke masjid ini menjadi ada kerumitan tersendiri karena hujan tadi. Nah, lebih baik di situ dijamak, terus pulang, nanti nggak ke masjid lagi karena sudah sholat isya. Sudah sholat isya, isyanya berjamaah di jamak takdim. Nah, yang menarik ini yang syarat jauh tadi, karena jauhnya ini tidak ditentukan, hanya berdasarkan penilaian manusia. Misalnya ada orang berteduh menepi, begitu ada hujan gitu, terus dua orang itu ngelakar, rumahnya mana bang? Situ mana? Situ Simpang Buno. Dekat, terabas saja. Nah, itu berarti dekat kan? Itu dekat, itu terabas saja, dekat. Rumahnya sana ujung Arawan, oh jauh. Nah, sekiranya itu komen-komen seperti itu yang menjadi ukuran. Nah, kalau itu sudah dianggap jauh, ya sudah boleh jamak takdim. Kalau masih dekat belum boleh. Jamak takdim di dalam bagi orang yang tidak bepergian dan keadaannya ini hujan. Nah, kalau selain ini ada enggak selain ini? Di dalam Fathul Qorib belum ada, gitu ya. Jawabannya begitu. Kalau untuk urusan yang lain bagaimana Pak? Misalnya ada gawe ini seharian sibuk, nggak akan sempat ini di jamak takdim aja, boleh enggak? Di dalam Fathul Qorib belum ada keterangannya. Nanti setelah Fathul Qorib ada keterangannya. Nah, itu tunggu aja episode selanjutnya. Wow. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مغتاه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.